Masih dari lapangan hijau berkaitan dengan bola, setelah berhasil membawa Indonesia lolos dari babak grup Piala Asia untuk pertama kalinya, pelatih Shin Tae-yong mengaku mendapat tawaran melatih negara lain. Saya sama coach ini sama, pemenang. Jadi kita juga fighter untuk itu pasti. Tidak mudah, tapi ya kita harus bisa. Karena memang coach Shin suka Indonesia, saya juga suka coach Shin. Tadi udah salaman kok, sama-sama saya sama coach Shin adalah profesional. Saya sangat menghargai Coach Shin, saya mendorong Coach Shin supaya sukses. Bang, pertanyaan Bang soal polemik Shin Tae-yong belakangan ini, coba komentarnya apa Bang? Shin Tae-yong itu harus dipecat. Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak skill individu untuk buat gol. Kita kebobolan dan kita tidak hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya, jadi itu salah besar. 4-5 kali terlalu Shin tidak bikin apa-apa terhadap sepak bola kita, ya kan? Dia hanya parkir bus. Apa yang mau dibela-bela sama si Justin itu? Itu aja komentar saya tentang Justin. Justin kok ketemu aku? Kasih Bang. Tetap sehat Bang. Alhamdulillah. Merah putih untuk Indonesia. Merah putih tetap. Kita mau Indonesia maju. Kok kalian lihat tadi malam Iran sama Jepang main. Kapan kita main seperti itu? Ya kan? Semua tim yang main petarung semua. Kita mesti seperti itu. Iya. Menurut gua masih ada orang yang pengen bilang stay out itu ada 3 tipe. Yang pertama, memang dia nggak ngerti bola ya. Pokoknya bola itu Indonesia itu harus dapat piala. Itu yang pertama. Tapi tanpa kepentingan apapun, memang dia pokoknya bola itu trophy hunter. Kedua, memang nggak suka aja ya namanya timnas Indonesia dilatih sama orang asing. Karena nggak suka aja gitu, tapi juga tetap nggak ada kepentingan apa-apa. Poin 1 dan 2 menurut gue masih oke lah. Yang parah tuh poin ketiga, orang-orang yang pengen stay out tapi dia punya kepentingan untuk membuat stay out, baik untuk dirinya maupun mungkin ada yang di belakang dia untuk rame-rame mengatakan stay out. Kalau nggak mau support juga, ya yang penting jangan juga dong menghujat atau menghina dia. Ya, jangan sedikit-sedikit stay out. Ya, memang Shin Tae-yong nggak mungkin melatih Indonesia seumur hidup, nggak mungkin. Tapi untuk saat ini memang kita memerlukan Shin Tae-yong untuk terus menjalankan programnya, untuk mematangkan tim muda ini. Yang dikhawatirkan kan jika nanti ada pelatih baru masuk ya, kita nggak tahu siapa ya. Walaupun kemarin tuh saya agak bingung juga tuh ada berita ya. Nah, saya nggak tahu benar atau enggak nih, atau ini hanya sekedar isu ya, bahwa Teko, pelatih dari Bali United itu siap juga melatih timnas Indonesia seandainya kontrak dari Shin Tae-yong tidak diperpanjang oleh PSSI nanti kan. Rencananya kan kontraknya ini berlaku sampai Juni ya. Nah, saya agak bingung juga sih jika berita ini benar, karena kan Teko ya, walaupun Teko bukan Stefano Kugura, bukan pelatih yang jelek ya, karena dia berhasil membawa Persija menjadi juara di Liga 1, Bali United 2 kali, tapi kan di level Asia lihat saja. Bali United kan gak bisa berbuat apa-apa kan. Kita membutuhkan pelatih yang bisa membuat Indonesia bertahan dan bersaing di level Asia. Nah, untuk sementara pelatih itu adalah Shin Tae-yong, teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja nanti perkembangan beritanya seperti apa. Tapi untuk saat ini kita perlu percaya bahwa kesepakatan antara PSSI dan juga Shin Tae-yong akan tetap berlaku sampai bulan Juni tahun 2024 ini. Dan kita harapkan nanti Shin Tae-yong bisa memenuhi targetnya untuk bisa membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23. Sekalian juga PSSI harus bisa melobi klub-klub di luar negeri agar para pemain Indonesia dilepas untuk membela timnas Indonesia. Dan kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dan pecinta timnas Indonesia, tetap support timnas Indonesia, teman-teman. Dan gak ada salahnya juga kita memberikan dukungan kepada Shin Tae-yong. Ya, memang netizen bereaksi ya begitu. Iya. Begitu Ya, karena ya. Karena pendapat Toel juga sangat ekstrim kalau gue bilang. Baru tadi kebetulan lewat di timeline gue kan lewat terus bilang. Kita kalah lawan Irak, sementara Shin Tae-yong diberikan segalanya dan lain. Nah, kalah itu kan skor. Kalau bicara skor, you're right, kita kalah. Oke. Tapi kan kita harus realistis bahwa apa dasarnya kok kita bisa kalah. Ya. Lihat squad kita, lihat rank kita, lihat pengalaman kita, lihat
lihat umurnya pemain kita kan masih jauh di bawah Irak. Kita termuda ya kemarin kan? Kemarin termuda. Dari Dan itu kalau 24 Jordi tim, ya. Amat diambil, lebih muda lagi. Iya, iya. Jadi artinya future-nya kelihatan It's ya. bright. Iya kan? Dan yang bangun pondasi ini kan Sintayong. Kalau pelatih baru masuk, kan bisa up, bisa down, 50-50. Ya. Nah, Sintayong gue sekarang, dia udah menguasai, udah cukup dekat dengan pemain, at least dia 70-80% lah. Peluang untuk gagal 20%, berhasilnya lebih banyak. Karena pondasinya sudah ada. Sudah dia bangun selama 3-4 tahun, selama dia di sini. Jadi, gamblingnya seperti apa? Kalau Sintayong out, we have to move on. Kita harus respect PSSI dengan segala alasan yang mereka miliki. Keputusan yang tidak gampang, tapi kalau seandainya Sintayong, ya kita harus move on. Pemain kita udah jelas ada, nggak mungkin pindah warga negara lagi, ya kan? Pemain ini bisa dimanfaatkan karena usianya muda. Nah sekarang tergantung PSSI pilih pelatih seperti apa. Apakah menghalalkan segalanya demi hasil kayak Mourinho, atau lebih kalau Pep atau Klopp yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Nah itu kembali lagi ke PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menegaskan kesetiaannya. Dia mengungkapkan sebenarnya dapat banyak tawaran dari negara lain bahkan dengan gaji yang lebih besar. Namun, kesempatan itu ia tolak dan lebih menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2024 pada akhir tahun 2023 kemarin. Saat menangani Timnas Indonesia di Piala Asia, tawaran itu juga datang, namun pelatih asal Korea Selatan itu tak bergeming. Saya tidak pernah menerima tawaran dari negara lain meskipun tawaran tersebut datang. Saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Indonesia PSSI pada akhir tahun 2023, kata Sintayong. Sehingga saya belum mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain. Di Piala Asia 2023, saya juga menerima tawaran, tapi saya tidak tertarik sama sekali, ujar Sintayong seperti yang dikutip dari Detail 247. Lebih lanjut, menyatakan bahwa selama menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ada rumor bahwa saya bisa membayar kompensasi kontrak, tetapi saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin selama menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, ucap Sin. Saat ini, saya secara rutin bertemu dengan Erick Thohir, Ketua PSSI, untuk membahas perkembangan sepak bola Indonesia, jelas Sintayong. Tak sampai di situ, Sintayong sadar bahwa dirinya tidak selamanya menjadi pelatih dan melatih Timnas Indonesia. Oleh karena itu, dia ingin meninggalkan sesuatu untuk sepak bola tanah air. Sintayong mengatakan dirinya ingin mengubah sistem sepak bola Indonesia. Dari yang awalnya berfokus pada prestasi kini memperkuat akar sepak bola Indonesia. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat, kata Sintayong. Saya benar-benar mengandalkan pemain muda. Sebab, saya tak selamanya berada di sana Timnas Indonesia. Karena itu, saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya. Saya berusaha membuat tim seperti itu, tegas Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menegaskan bahwa dia akan menghormati kontrak dengan PSSI. Kabar terkait kontrak Sintayong terus memanas akhir-akhir ini. Dia masih terikat kontrak hingga setidaknya pada bulan Juni tahun ini bersama Timnas Indonesia. Kontraknya sebenarnya sudah habis pada akhir Desember tahun lalu dan mendapatkan perpanjangan selama 6 bulan. Sebenarnya, satu syarat untuk perpanjangan kontrak yakni membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah selesai dikerjakan dengan baik. Satu syarat lain yakni membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar jadi pertimbangan selanjutnya untuk perpanjangan kontrak Sin hingga 2027. Secara terbuka, Sintayong mengakui bahwa ada tawaran yang masuk saat masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dikabarkan bahwa Timnas China dalam masa pendekatan untuk mendapatkan jasanya. Sempat melatih Timnas Korea Selatan dan membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tentu membuat dia banyak yang melirik. Memang selama saya menjabat pelatih Timnas Indonesia, sering ada tawaran, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari laman Antara. Pelatih kelahiran Yongdeok ini melanjutkan, selama masih terikat kontrak dengan Timnas Indonesia dia tidak ingin pindah. Setidaknya hingga kontraknya berakhir pada bulan Juni nanti.
Dia memiliki fokus pada skuad Garuda dan bekerja keras memberikan prestasi terbaik saat ini. Tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahun ia jadi sudah ada kontrak juga. Jadi tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga. Memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran, tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik, tambahnya. Shin menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menjabat sebagai pelatih tim lain saat ini. Dia berharap hal ini jadi jawaban setelah menjadi perdebatan beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia jadi prioritas utamanya saat ini. Termasuk juga penegasan bahwa dia tidak berpikiran untuk ditebus kontraknya oleh tim lain. Saya tidak pernah tertarik 1% pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman, pungkasnya. Berita selanjutnya, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu kagum dengan timnas Indonesia sekarang ketimbang dulu. Shin Tae-yong bawa perkembangan pesat. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu mengakui kalau timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat di bawah komando juru taktik Shin Tae-yong. Hal itu diungkap oleh Hajime Moriyasu usai laga Jepang vs Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Laga tersebut dimenangkan oleh Samurai Biru dengan skor 3-1. Skuad Garuda yang tergolong sebagai tim termuda secara rata-rata usia di Piala Asia 2023, tampil berani ketika melawan Jepang. Hajime Moriyasu mengandalkan strategi penguasaan bola dengan kombinasi umpan terobosan. Sementara, anak asuh Shin Tae-yong cenderung bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Tapi Jepang yang mayoritas diperkuat pemain matang dan berkompetisi di Eropa, sangat superior. Pantas saja, skor 3-1 untuk Jepang. Meski demikian, Samurai Biru hanya bisa mencetak 1 gol lewat open play, melalui kaki Ayase Ueda. Selebihnya, Jepang meraih 1 gol dari penalti dan 1 melalui gol bunuh diri. Selepas pertandingan, Hajime Moriyasu ungkapkan perbedaan Indonesia sekarang dengan dulu. Menurutnya, saat dipegang Shin Tae-yong, Garuda lebih berkembang. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, ungkap Moriyasu. Berita selanjutnya, pelatih Thailand mengaku takjub dengan keberhasilan program naturalisasi Shin Tae-yong. Puji setinggi langit prestasi timnas Indonesia di Piala Asia. Program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang dilakukan PSSI mulai nampak membuahkan hasil. Terbaru, skuad asuhan Shin Tae-yong itu berhasil menjawab target dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan program naturalisasi timnas Indonesia itu turut mendapat acungan jempol dari sejumlah insan sepak bola Asia Tenggara. Salah satunya datang dari pelatih tim Thailand U20 Yuki Richard Stauf. Sebagaimana diketahui tim Indonesia U20 baru saja menjamu tim Thailand U20 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim Gajah Perang Muda dengan skor 1-2.